Oke, kita langsung bahas kasus berikutnya. Ini masalah trigonometri nih. Ya, jadi gini. Ini kita punya segitiga ABD, siku-siku di B. Sketsakan dulu ya, wajib untuk kasus soal seperti ini, geometri kayak begini, kita bikin dulu sketsanya. Sesuaikan dengan yang ada di kalimat soal, jadi ada segitiga ABD, siku-siku ya. Jadi kita bikin dulu sebuah segitiga siku-siku, ini sketsa aja ya. Katakanlah, nah ini segitiga siku-sikunya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, dan siku-siku di titik B. Nah, anggaplah di sini posisi sudut siku-sikunya dan di sinilah posisi titik B-nya. Nah, karena segitiga ini segitiga ABD, ya udah kita kasih A sama D-nya juga nih. Misalkan kasih A di sini aja ya. Kemudian D-nya nah di sini. Ini adalah segitiga siku-siku ABD, siku-sikunya posisinya di titik B. Ya. Kemudian ada keterangan titik C pada BD. Nah, ini nih, ini garis BD kalian bisa lihat ya. Nah, nanti titik C-nya itu pada BD sehingga CD sama dengan 3, BC sama dengan 2. Ini kelihatannya titik C-nya lebih dekat ke B nih. Ya, nah ini kurang lebih titik C di sini nih. Supaya apa? Ini BC-nya kan dikatakan dia 2 satuan ya. Ini ukuran CD-nya dia lebih besar. Nah, ini dari C ke D ini 3 satuan. Nah, ini kurang lebih sketsanya ya. Kemudian diketahui juga AB sama dengan 1. Nah, yang ini nih, AB ini sama dengan 1. Ya. Dan sudut CAD sama dengan beta. Yang disebut CAD ya udah kita gambarkan dulu ini dari A ke C. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi yang disebut CAD ini sudutnya posisi di sini nih. Kita kasih warna lain aja. Nah, ini yang kita tandain warna biru nih. Ini adalah sudut CAD. Ya. Dan dikasih namanya ini adalah sudut beta ya, ini dibacanya. Oke, kurang lebih sketsanya seperti ini. Ingat, ini sifatnya sketsa, bukan kondisi yang sebenarnya. Dan yang jadi pertanyaan di sini adalah sin kuadrat beta. Ya, ini yang jadi pertanyaannya. Kelihatannya nanti kita akan carikan dulu sin beta nih. Ya, dapat sin beta ya selesai. Kita tinggal kuadratin aja hasilnya. Oke, jadi tujuan carikan sin beta. Nah, nantinya ini ada satu petunjuk kelihatannya ini nyambung ke bentuk ini. Ini salah satu rumus trigonometri ya. Kelas 11 kita udah belajar bahwa sin selisih dari dua buah sudut, ya katakanlah A dan B ya, sin A min B, itu adalah sin A cos B min cos A sin B. Ini salah satu rumus trigonometri, nggak boleh lupa ya, materi kelas 11 ini. Nah, jadi strateginya gini. Sudut beta di sini tuh nanti bisa dicarikan dengan cara gini. Kita coba buatkan beberapa sudut bantuan ya. Pertama-tama yang dari segitiga siku-siku yang kecil ini nih, yang BCA ini segitiga siku-siku. Nah, kita ambil salah satu sudutnya yang ini nih, yang kita tandain warna merah. Misalkan kita kasih nama alfa. Ya, ini bebas kasih namanya. Nah, kemudian dari segitiga siku-siku yang besar nih, yang ABD, kalian bisa lihat ya, yang ABD ini. Nah, misalkan kita ambil salah satu sudut yang ini nih. Nah, yang kita tandain warna hijau, katakanlah ini sudut gamma ya. Ini simbolnya seperti ini gamma. Nah, sehingga ini dari ini 3 sudut nih yang udah kita kasih warna-warna beda supaya enak ngelihatnya ya. Sudut beta itu bisa dicarikan dengan cara ya ini, selisihkan sudut si gamma ini, sudut yang ya ini ya, BAD nih pada segitiga ABD ya, yang gamma ini nih. Ya, sudut yang besarnya. Ya kita kurangin dong, kurangi sama yang alfa ini yang warna merah ya. Nah, itu kan beta. Ya kan? Gamma kurangi alfa itu adalah beta. Nah, itu logika berpikirnya. Sehingga nih, kan yang ditanya ini sin kuadrat beta. Artinya kita munculin sin ya di ruas kiri. Kalau kita munculin sin ya jadi sin beta, ya. Ini akan menjadi yang ruas kanan muncul juga sin. Sin ya ini sudutnya satu kesatuan kita kurungin gamma min alfa. Ya dapat sin beta itu adalah sin gamma min alfa, sehingga sin beta ini bisa juga dituliskan menjadi, nah ini rumus trigonometri ini nih yang petunjuk ini ya. Kalau sin A min B itu sin A cos B min cos A sin B,
Ya kalau sin gamma min alfa ya bisa kita tuliskan menjadi sin gamma cos alfa ya, kita sesuaikan dengan rumus ini, kemudian dikurangi dengan cos gamma tentunya, cos gamma sin alfa. Nah ini ya, ini rumusnya. Oke, sehingga untuk mencari sin beta ya, nanti kalian harus carikan sin gamma cos alfa, cos gamma sin alfa. Ya, mencari ini dulu aja ya, sin gamma ya. Kita balik lagi ke segitiga ini. Nah, kalau kita lihat si gamma ini kan ini salah satu sudut pada segitiga siku-siku ABD. Ya, segitiga siku-siku yang besar ini nih. Sehingga mau cari sin sudut gamma ini ya, atau sin suatu sudut ya, ini rumusnya umum lah ya. Ini di kelas 10 ini trigonometri basic. Pada segitiga siku-siku, sin suatu sudut itu adalah perbandingan antara sisi depan dan miring. Nah, ini umum banget. Ya, ini kalau kita lihat nih, dari sudut gamma yang ini ya, pada segitiga siku-siku ABD. Coba kalian fokus ya, ke segitiga siku-siku ABD. Kalau dari sudut gamma ini, yang jadi sisi depan itu tentunya yang BD. Ya, BD ini sisi depan dari si sudut gamma. Kebetulan BD-nya nanti kita punya 2 tambah 3 yaitu 5 ya. Kita tuliskan dulu ya, sisi depannya adalah BD. Sedangkan sisi miringnya pada segitiga ABD ini nih, yaitu si AD ini kan. Nah, BD-nya per AD. Kalau BD nggak ada masalah ya, kita punya BD itu 2 tambah 3, nanti kita bisa gantikan jadi 5. Yang jadi masalah AD nggak ada. Tapi bisa kita cari pakai Pitagoras. Ya, kita hitung sini aja nih. Nah, ini. Mencari AD. Ya, pakai Pitagoras. Ya, kita lihatnya segitiga ABD ini nih. AD ini adalah sisi miring. Nah, mencari sisi miring ya akar dari penjumlahan dua sisi siku-siku yang dikuadratin ya. Berarti AB kuadrat yaitu 1, satunya 1 kuadrat ya tetap 1 ditambah yang ini BD-nya ya 5 ya. 5 kuadrat 25. Sehingga ukuran sisi AD ini jadinya akar 26. Kasih keterangan di sini. Ini akar 26 untuk sisi AD. Berarti ini BD per AD tadi ya. BD-nya itu adalah 2 tambah 3. Ini adalah 5. Per AD-nya adalah akar 26. Dapat sin sudut gamma di sini. Ya, dari sin gamma kelihatannya kita langsung bisa carikan juga cos sudut yang sama, yaitu cos gammanya. Bisa. Masih sama, ini nanti ambil segitiga ABD lagi. Nah, cuman cos gamma atau cos suatu sudut ini perbandingan antara sisi samping dan miring. Ini udah nggak boleh canggung. Ya, basic banget ini, trigonometri dasar. Nah, sisi samping dari sudut gamma sama ya. Fokus segitiga ABD lagi. Dari sudut gamma yang jadi sisi samping yang AB ini dong. Ya, sisi yang berdekatan dengan si sudutnya. Ya, berarti sisi sampingnya ini AB sama per miringnya ya AD juga ya. Dari segitiga ABD ini miringnya yang AD. Nah, sehingga AB-nya itu adalah 1 ya. Pernya AD-nya ya tadi yang akar 26 yang tadi udah kita hitung kan. Ya, ini pernya per akar 26. Beres. Kita mendapatkan sin gamma dan cos gamma. Nanti kita bisa substitusi ke sini ya. Tinggal cari cos alfa dan sin alfa. Oke, kita akan carikan dulu di bawah sini aja sin alfa terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sin alfa nih, kalau kita lihat ya ke sudutnya, alfa ini salah satu sudut pada segitiga siku-siku ABD. Kalian bisa lihat. Bukan ABD, ABC maksudnya. Ini segitiga yang lebih kecilnya ya, segitiga siku-siku ABC yang lebih kecil nih. Alfa ini salah satu sudutnya. Sehingga mau cari sin alfa sama nanti ya depan per miring, tapi sekarang fokusnya yang ABC. Ya, kalau dilihat nih dari sudut alfa ini ya, pada segitiga ABC ini, yang jadi sisi depan itu yang BC ini nih. Dari sudut alfanya nih ke depan ya, ke BC ini kan. Ya, BC-nya di sini adalah 2. Langsung aja ya, sisi depannya 2 per sisi miring. Nah, sisi miring tentunya pada segitiga ABC ini yang AC. Sisi AC kita carikan dulu di sini ya, kita carikan AC sini aja ya. Itu adalah akar dari ya ini. 2 sisi siku-siku kita kuadratin, kemudian kita tambahin 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Ya 1 tambah 4 langsung aja ya. Ini sisi AC-nya akar 5 dipastikan. Paham ya? Jadi AC ini akar 5. Sehingga ini 2-nya 2 per akar 5.
Paham? Ya, jadi AC ini nih. Ini akar 5 di sini kita tuliskan ya. Tadi yang hijau ini sudut gamma ya. Oke, kemudian dapat sin alfa, kita akan carikan juga cos alfa nih. Sudut yang sama. Artinya lihat juga segitiga ABC. Ya. Kalau cos alfa itu perbandingan sisi samping per miring. Berarti kalau dari sudut alfa ini pada segitiga ABC yang jadi sisi samping tentunya yang AB ini kan. Yang angka 1 ya. 1 kita tuliskan di sini pernya sisi miringnya ya berarti yang AC. Pada segitiga ABC ini kan yang akar 5 ini. Pernya per akar 5. Beres. Lengkap sudah ya. Sin gamma, sin alfa, cos alfa berhasil kita dapatkan. Ya langsung ke sini lagi. Ya, ke persamaan ini lagi kita mau carikan sin beta kan di sini. Itu adalah sin gamma yang 5 per akar 26. Kita substitusi ke sini 5 per akar 26 dikali cos alfa yang ini nih 1 per akar 5. Tuliskan di sini 1 per akar 5, kemudian dikurangi dengan cos gamma. Cos gammanya yang 1 per akar 26. Nah, ini ya 1 per akar 26 dikalikan dengan sin alfa ya, sin alfanya 2 per akar 5. Dan ini yang perlu kalian ketahui, ini semua nilai ini positif ya. Kita bisa pastikan baik alfa maupun gamma ini adalah sudut-sudut yang ada di kuadran 1. Ya, ini kenapa ini semua tandanya positif, karena baik gamma maupun alfa ini adalah sudut-sudut yang ada di kuadran 1. Ya, makanya keseluruhan nilainya dia positif. Paham ya? Nah, lanjut ya ke sini lagi. Kita mau carikan di sini sin beta ya. Ini tinggal kaliin ya. 5 pernya akar 130 tentunya ya. 26 kali 5 130 dikurangi ini yang ini nih. 1 kali 2 2 sama ini per akar dari 130. Selesai. Sin beta bisa kita temukan nih. Sin betanya jadi ini penyebut udah sama. Pembilang kurangin aja. 5 kurang 2 itu 3. Pernya ya akar dari 130. Tapi yang jadi pertanyaan sin kuadrat beta. Sehingga untuk cari sin kuadrat betanya gampang. Kuadratin aja ini hasil dari sin betanya ya. 3 kuadrat itu adalah 9. Pernya akar 130 dikuadratin tepat dia di 130. Selesai. 9 per 130. Pilihan yang D. Dipahami ya cara kerjanya, jadi nggak terlalu sulit. Ini asal kalian menguasai ya ini bagian rumus-rumus trigonometriknya. Ini kuasai ini. Ya, materinya ada di kelas 11. Bisa ambil paket kelas 11 untuk kalian yang belum ambil paketnya. Ya, oke, sip.